Selamat malam Om Bre, Tante Bre, Mas Bre. Waduh, kita ketemu lagi di Kita Mau Cerita. Kita mau cerita. Kita tos dulu, seperti biasa. Mantap. Ya kan, ada yang habis ulang tahun soalnya bulan ini. Alhamdulillah. Ya kan, alhamdulillah. Bertambah umur itu kita harus bersyukur. Alhamdulillah. Bener gak Kak? Harus banyak-banyak bersyukur. Ya. Syukur lah. Syukurin gitu. Bener. Apalagi habis makan ketoprak tuh nikmat yang tidak bisa didustain lagi. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan. Bener, itu dia. Luar biasa. Luar biasa. Malam hari ini ya di Kita Mau Cerita, gue sama Kak Re ini akan ngebahas satu. Sebenarnya gue nggak tahu apakah ini larangan, ini sebuah perintah, atau ini sebenarnya cuman bisa-bisaan orang aja supaya tidak dilakukan. Apaan sih? Lo inget kan zaman dulu kita selalu dibilang, "Wey, lo jangan keluar lo pas maghrib, balik lo semua. Jangan lo pulang buruan," gitu. Iya, tapi kan waktu bocah doang, Om. Iya sih. Tapi sekarang pun orang-orang dewasa meyakini bahwa iya, gue udah maghrib, gue ntar aja deh perginya habis maghrib ya gitu. Mungkin mau sholat maghrib dulu. Nah, positifnya begitu. Iya. Iya kan. Tapi banyak juga yang berpikir seperti itu karena katanya itu ada makhluk halus ya Kak. Katanya, gue nggak tahu nih bener atau enggak. Katanya ada makhluk halus. Gimana nih Kak? Sebenarnya sih ya, kalau dari tadi yang kita bahas mengenai jangan keluar maghrib gitu kan, itu nggak ada lanjutannya apa? Ntar ada apa gitu? Ya itu maksud gue. Jadi katanya banyak kemungkinan di maghrib itu ada yang bisa hilang, diculik secara goib, dan ada satu sosok katanya yang membuat itu semua jadi kenyataan. Namanya lu udah pernah dengar belum? Sibian. Umu Sibian. Lu udah pernah dengar? Ngomongin belum? Itu maksud gua. Karena katanya sebab musabab awalnya ya karena si sosok ini, si Umu Sibian ini. Jadinya nggak boleh nih keluar maghrib. Karena sosoknya dia kan katanya sih dia itu salah satu, gua nggak tahu dia itu masuknya kemana, Syaiton kah, iblis kah, atau jin kah? Oke. Dan itu wujudnya perempuan katanya. Kalau menurut gue ya Om ya, setahu gue itu ya terserah deh tadi namanya siapa, Umu Sibian. Kayaknya bukan bahasa dari sini tuh ya. Kalau dari ya mungkin ini Timur Tengah kali ya. Iya bisa jadi begitu. Kalau yang gue tahu tuh kalau untuk yang lokal itu Om, itu sejenis kayak kolong wewe gombel, gitu-gitulah. Nah, Astaga. dia tuh keluar pada saat maghrib. Kenapa sih sebenarnya? Ya udah timing udah gelap. Dia nunggu gelap dulu baru keluar tuh Om. Gitu. Jadi make sense ya. Dia nih ceritanya. Jenisnya jin. Jadi dia bukan iblis. Bukan. Ini jin. Karena si jin itu kan ada yang punya kekuatan yang beda-beda kan? Iya. Ini salah satu yang kuat atau enggak? Menurut lu Kak, si Umu Sibian atau Wewe Gombel ini? Kalau untuk kekuatannya sih gue nggak terlalu nggak terlalu fokus ya. Gue lebih kayak ke dia ngapain sih gitu loh. Nah, kalau spesialis apa sih? Nah, kalau ditanya nih ya, dia tuh ngapain sih, spesialisnya apa? Ini sering dikaitin sama perempuan sama ibu hamil katanya. Dia sering mengganggu wanita dan ibu hamil. Ya. Katanya gitu. Apalagi pada saat udah gelap, bener Kak? Kayak di pojokan. Intinya dia tuh mengganggu anak kecil. Termasuk janin yang ada di ibu hamil. Sebentar gitu. Kak, gimana caranya ngeganggu janin yang lagi dikandung sama seorang ibu nih, seorang wanita? Itu gimana? Nah, kalau ibu hamil ini kan dia bisa ngerasain nih dia kondisi bayinya gitu kan. Nendang misalnya. Nah, ketika ada sesuatu yang nggak enak, nggak nyaman yang dia rasain, dia pasti gelisah tuh ibunya. Oke. Nah, ada beberapa, gue pernah dengar ceritanya nih Om.
Jadi ada ibu hamil dalam kondisi malam nih dia mau tidur, tiba-tiba dia ngerasa perutnya kayak ada ngelus. Ini ceritanya banyak loh kayak gini. Gitu. Dia pikir suaminya. Pas dia melek nih, nggak ada tangan siapa-siapa dong, suaminya menghadap sana. Lah itu yang ngelus siapa? Nggak mungkin dong suaminya ngadep sana, terus tangannya begini kan nggak mungkin juga. Kejauhan. Dan dia benar-benar ngeliat tangan suami itu meluk guling. Lah itu yang ngelus siapa perutnya? Panik lah dia, gitu. Itu tuh ada cerita seperti itu. Dan memang itu beberapa cerita dan film itu pernah ada yang adegannya kayak gitu. Itu berdasarkan kisah nyata katanya. Iya, karena banyak Om. Dan itu cerita udah dari dulu gitu loh, bukan baru-baru ini aja ya, bukan era 2000-an, bukan. Iya. Tapi dari dulu itu. Tapi memang ya si sosok jin ini yang disebut Umu Sibian ini, dia sering mengganggu di tempat-tempat yang gelap katanya. Iya. Kayak pojokan kamar misalnya, terus rumah kosong gitu, apalagi yang memang cukup kan katanya 2 minggu kosong aja rumah tuh pasti udah ada sesuatu lah yang nempel-nempel apa gimana lah gitu. Iya. Sebenarnya gini Om, kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Bahasa Indonesia. Si kolong wewe ini atau si wewe gombel ini, yang pertama itu dia paling seneng dengan kelembaban. Oh. Jadi kayak anyep, dingin, ditambah kotor. Kenapa sosok itu suka yang begitu Kak? Jin itu seneng yang kotor-kotor Om. Oh. Memang tempat dia di situ. Nah, nggak terlepas dari ruangan, dia pun terkadang ada di pohon. Pohon yang apalagi yang udah tua ya. Biasanya pohon yang batangnya itu gede-gede. Iya, diameternya itu besar gitu. Jadi lu sebaiknya nanam pohon toge, kagak bakal dihinggapin tuh sama si kolong wewe. Karena apa? Kagak kuat juga tuh. Iya gak? Iya. Kurang gede. Dia seneng ganggu anak kecil itu yang memang bisa dikatakan misalnya si anak ini sedih. Pas lagi sedih mungkin ya. Kondisinya lagi sedih. Atau mungkin marah. Pokoknya dalam keadaan dia gak happy. Kalau di perasaannya ada yang ganjel nih, entah dia bete kayak apalah istilahnya lah, yang gak enak gitu. Nah di situ dia bisa nampak Om sama si anak kecil itu. Ngeganggunya dengan cara seperti itu. Iya. Macam-macam ya. Macam-macam si anak itu bisa nangis-nangis karena melihat sosoknya mungkin. Iya. Ada juga si anak ini melihat si wewe gombel itu menyerupai ibunya. Waduh. Makanya ketika diajak nih Om sama si wewe gombel, dia ngikut. Gitu, karena dia pikir itu ibunya. Ada film yang kayak gitu tuh. Di Netflix juga udah ada. Gue udah nonton juga. Tapi penggambaran yang lebih utama, gue setuju sih yang lo bilang. Karena beberapa temen gue cerita anaknya sering ngobrol, dia bilang bunda gitu. Nah, padahal sosok aslinya Om burik, tampangnya lusuh, perempuan ya, tampangnya lusuh, terus badannya juga gemuk-gemuk, nggak bagus lah ya, nggak gitu sehat. Terus rambutnya tuh panjang, sepanjang-panjangnya acak-acakan, terus sorot matanya tuh tajam tuh ngelihatnya, merah nyala. Terus di sekitar bibirnya nih lebar, tebal, bibirnya tebal. Iya. Memble gitu ya. Leher nggak terlalu kelihatan, cuma dari pundaknya dia ini lebar. Oh, lebar. Bentuknya aneh berarti ya? Ya. Nggak, maksudnya nggak proporsional gitu ya? Apakah udah ngeliat kesininya Om? Aduh. Ini kayak model apa? Sisik tapi nggak kasar, bersisik. Iya, bersisik. Model kayak bersisik gitu. Terus jarinya tuh panjang, hitam. Kukunya runcing-runcing. Jadi begitu tuh. Gitu. Panjang. Males banget tuh gue. Itu tampilan aslinya begitu. Dan dia gak pakai sendal Om, nyeker men. Wih. Gue belum pernah lihat pakai sendal atau pakai sepatu. Selalu nyeker. Dan kuku kakinya persis sama kuku tangannya, cuma lebih tebal. Lebih tebal. Panjangnya mirip-mirip. Terus apa sih kalau ini kaki nih? Ini punggung kaki ya? Telapak kaki. Enggak, telapak bawah. Yang atas. Punggung kaki itu persis sama tangannya yang sisik-sisik itu. Tapi dia halus. Bukan sisik kasar kayak ular ya, bukan. Halus.
Pedicure kayaknya dia. Bersisik gitu. Kok tampilannya nggak enak banget ya Enak aslinya? banget aslinya. Tapi karena dia jin, dia bisa menyerupai siapapun juga, mengelabui mata si korbannya dia gitu ya. Dan yang menjijikan apa tuh? Payudaranya panjang. Tuh dia tuh. Kalau misalnya Om Bre, Mas Bre, Tante Bre, sorip ya udah pernah nonton beberapa film yang bercerita tentang Wewe Gombel ya tampilannya kayak gitu. Ini gue mau confess sebelumnya nih Kak, gue pernah cerita juga di Kimata dulu. Waktu gue masih syuting program gue dulu, percaya nggak percaya, ini kejadian di Magelang. Pada saat gue mau bikin closing di satu lorong di rumah bagian belakangnya, gue baru ngucap beberapa kalimat salah lagi. Almarhum Pak Leo tuh di jalan mau ke mobil, terus dia tiba-tiba dia bilang, gue kayak feeling nih bocah kenapa nih salah mulu nih. Dia balik badan, set, Jack, lu kenapa? Tahu nih Jack, gue udah 3 kali salah nih. Terus dia nengok ke kanan gini, wah dia ketawa. Dia lo banyak-banyak baca doa. Kenapa emang? Lihat sebelah kiri lo. Astagfirullahaladzim. Gue langsung nengok. Gue gak mau, tapi gini Kak, gue penasaran, jadi gue liatin. Buset, baru sekali itu gue ngeliat sosok yang dibilang Wewe Gombel, walaupun kelihatannya gak terlalu jelas. Kulitnya abu-abu, Bener. toket atau payudaranya ngondoy ke bawah, Panjang. mukanya itu kagak enak, rambutnya abu-abu juga. Kulitnya, ya Allah Kak, ya mungkin kalau misalnya gue bisa melihat lebih jelas lagi, bersisik kayaknya. Tapi warnanya abu-abu. Iya, kalau ya memang kelihatan bersisik atau enggaknya kalau kita agak dekat. Paling enggak semeter lah gitu jarak. Itu udah kelihatan. Tapi kalau masih 3 meter gitu nggak kelihatan. Tapi ada ciri-ciri misalnya suara atau gimana nggak Kak? Kalau misalnya kita mendekat atau dia ngasih kode sentuhan atau suara nggak sebenarnya? Enggak, kalau ke yang dewasa enggak. Kalau ke anak-anak suara? Kalau ke ibu hamil aja ada sentuhan. Tapi Cuma kalau ke sentuhan itu ya? anak-anak dia berwujud. Jadi anak-anak ini nyaman kayaknya. Yang dikenal sama si anak ini. Sekalipun si Wewe Gombel ini berwujud yang tidak dikenal, tapi yang menyenangkan, yang bisa bikin nyaman ya. Narik nih anak untuk mau ikut sama dia. Makanya gitu. itu banyak istilah di gondol kalong wewe. Nah, berarti gitu. memungkinkan gitu. Tapi kemarin ini kan baru tayang satu film juga Kak. Yang apa tuh? Waktu Maghrib 2. Oh udah. Bercerita tentang si Umu Sibian ini. Oh. Tanggal 28 ya capek kemarin ya. 28 kemarin tayangnya seluruh Indonesia. Nanti kita nonton. Nanti kita harus nonton. Ini udah tayang, jadi Om Bre, Mas Bre, Tante Bre, sorip silakan ke bioskop nonton Waktu Maghrib 2. Dan lu nontonnya benar-benar pas lagi harus maghrib. Enggak ya, tergantung tiketnya jualnya jam berapa, buat penghayatan aja nontonnya. Karena kan ya lumayan Kak ceritanya gitu. Iya, Jadi ini film Waktu Maghrib kedua, yang pertama juga ada gitu. Kayak capek udah nonton ya capek yang pertama ya? Gue belum nonton tuh, karena waktu itu udah lewat Isya, jadi nggak bisa nonton lagi gue. Waduh. Telat ya. Telat. Nah ini sebenarnya gue pengen banget sih ngebahas detail Kak. Jadi sebenarnya ada penggambaran di beberapa film bercerita tentang sosok si Wewe Gombel atau apa namanya tadi lo bilang selain Wewe Gombel? Kalong Wewe gitu ya. Itu bener nggak sih bener-bener yang tadi lo ceritain nih, rambutnya aut-autan, terus juga giginya tajam, itu bener seperti yang digambarin di film ya Kak? Iya. Yang tadi lo cerita itu? Hampir mirip lah. Hampir mirip. Ya beti-beti aja. Cuma paling nggak gambarannya udah dapet tuh di film. Jadi kita udah bisa ngebayangin kan sosoknya begitu. Tapi gue boleh tanya nggak Kak? Waktu itu lo ngelihat asli wujudnya yang seperti itu tuh waktu kapan sebenarnya? Yang terdekat itu mungkin sekitar 1,5 tahun yang lalu. 1,5 tahun? 1,5 tahun. Kita udah bareng dong. Iya. Lo ngelihatnya pas lagi dalam kondisi apa? Atau mungkin lo lagi dalam perjalanan spiritual lo atau gimana? Enggak. Jadi pada saat itu teman-teman lagi ngajak nginep lah di suatu tempat gitu kan. Nah, kita habis maghrib keluar karena mau ke live music. Oke. Ceritanya. Gitu. Jalanlah kita karena live musicnya masih di sekitaran situ. Jadi kita keluar dari camp kita menuju ke live music itu kurang lebih 5-10 menit lah jalan kaki. Nah, gue biasa tuh kalau lagi jalan bareng gitu, gue selalu paling belakang, gitu karena gue nggak mau nanti teman-teman gue ini diikutin yang enggak gitu kan. Disitulah gue akhirnya ngeliat
Jadi ada satu pohon besar Om. Nah di situ memang kayak semacam taman. Oke. Taman gitu. Terus ada kebun tehnya juga. Gue lihat kok ini ada makhluk gitu kan. Nah ketika gue udah mau mendekati nih, baru kelihatan jelas bahwa itu bebek gombel gitu kan. Itu kondisinya dia berdiri atau duduk? Duduk sendiri. Kayak apa ya, kayak lagi nyari mangsa lah gitu, celingak-celinguk. Karena memang situ banyak anak-anak Om. Itu kan tempat hiburan sebenarnya, tempat wisata gitu. Cuma dia menyediakan cottage gitu, ya, supaya orang bisa gitu. nginep ya gitu. Glamping gitulah gitu. Yang ada di Instagram lo itu bukan? Yoi. Terus Kak? Di situ. Ya udah, karena gue udah lihat gitu kan, jarak pendek. Gue cuma nengok doang kira sampai lewat. Maksud gue jangan sampai nanti dia ngikutin gitu. Itu terakhir gue lihat. Pada saat kondisi itu sosok ini si kalong wewe or wewe gombel ini sadar nggak lu bisa melihat? Sadar. Dia ada melakukan satu gerakan yang konfirmasi ke lu atau enggak? Dia diam aja. Jadi kita tatapan aja. Waduh. Iya, lihat-lihatan gini sampai lewat gini juga dia masih ngelihat. Udah males ya nengok HP ya kan, udahlah selesai gitu. Tapi kondisinya Kak, apakah ada yang ada kejadian nggak pada malam hari itu? Ada yang diculik Kak? Justru sebelum gue lewat itu baru ada kejadian. Jadi ada anak kecil umur 5 sampai 6 tahunan gitu, dia kesurupan di situ. Oh, okay. Nah pas gue lewat itu dalam penanganan. Nah gue tahu setelah udah sampai di live music itu. Ada cerita anak kesurupan. Ada anak kesurupan. Itu salah satu cara dia mengganggu juga. Iya. Gitu. Tapi sebenarnya Kak, kita sebagai gini, itu kan kejadiannya ada di beberapa wilayah daerah ya, yang kayak desa apalah segala macam. Sebenarnya di kota tuh masih ada nggak sih sosok itu? Masih. Di perkotaan kayak kita nih, wilayah masih. Cipete nih gitu. Masih. Apakah sosoknya berdiri di belakang kamera kita sekarang? Waduh, kalau itu mah kopiannya doang. Buto hijau bukan itu? Waduh, buto merah. Tapi di kota juga tetap ada Kak? Ada. Karena sosoknya dia bukan cuma satu kan? Karena dia jin. Dia bisa multiplying istilahnya. Nah gue pernah nih. Jadi tahu jeruk purut nggak? Tahu dong, jeruk purut. Gue nggak mau ngasih tahu titiknya ya. Intinya jalan raya deket jeruk purut. Oke. Itu ada satu. Karena ada pohon gede banget itu di situ. Nah, terserah dah mau yang mana. Karena pohonnya ada banyak sebenarnya. Tapi salah satu yang paling tua dan gede ada di situ ada. tuh. Itu gitu. kelihatan jelas kok kalau itu. Kalau yang bisa lihat kelihatan jelas. Dia memang bermukimnya di situ. Ya rumahnya ya. Rumahnya. Iya. Rumahnya di situ. Tapi menurut pendapat lo pribadi sebenarnya Kak, bisa nggak sih manusia mengalahkan sosok jin ini, si wewe gombel? Tergantung keimanannya. Harus seperti kalau apa? Kalau dia yakin bisa, ya bisa. Itu kan jin-jin ini kan sebenarnya gimana kita sih sebenarnya Om? Gimana kita? Iya, gimana kita? Dia kan memang ada. Keberadaannya memang ada, cuma bedanya kita nyata, dia goib. Iya, gitu. Tidak kasat mata. Dan memang itu diciptakan. Gitu. Makanya kalau apa-apa jangan lupa berdoa. Oh benar. Ya. Itu. Setuju saya. Terus kita jangan sampai kehilangan fokus. Jangan berpikir yang macam-macam. Overthinking pun itu bisa dipakai. Bisa. Apapun yang berlebihan bisa. Gitu. Sebenarnya gini, ada tips gak sih Kak supaya kita bisa menghindari hal-hal seperti ini nih? Karena kan bisa jadi ini kejadian sama orang juga gitu. Gak cuma kita, siapa tahu dengan tips ini orang-orang yang nonton itu bisa jadi gitu caranya gitu. Kira-kira gimana? Kayak yang simpel aja, secara manusia aja lah, secara manusia gitu. Kita ini kan udah kebanyakan kemakan sama cerita-cerita masa lalu ya. Maghrib jangan keluar, tapi alasannya nggak jelas gitu kan. Sebenarnya gangguan-gangguan itu ada Om. Oh iya. Gangguan-gangguan ini? Iya sebenarnya ada, tapi mungkin nggak dijelasin secara detail. Sampai penanganannya pun
seperti apa. Iya. Jadi nggak jelas juga Jadi nggak jelas. gitu. Sebenarnya ya namanya kita hidup ya, ujian atau tantangan itu pasti ada. Tuh. Tapi selama kita memahami dengan baik, kita bisa cari solusinya. Ya kan? Salah satunya tadi ya, kita mau melakukan aktivitas apapun, ya kita Jangan lupa berdoa. Iya, contohnya nih kita mau keluar rumah. Kan akan ada hal-hal urgent di mana memang maghrib kita harus keluar gitu loh. Kita nggak tahu, entah di rumah ada yang sakit, kita harus Iya, tiba-tiba ke betul. rumah sakit. Kayak misalnya kita masih nyetir mobil, sedangkan itu udah waktu maghrib juga gitu. Gitu. Jadi kita bisa antisipasi ketika kita tahu solusinya. Gitu. Sama anak-anak kecil pun ya kita tinggal jelaskan aja sama mereka. Jangan ditutup-tutupin juga, Iya. jangan ditakut-takutin sebenarnya kayak. Jangan takut-takutin. Harus diceritain bahwa karena ada. semakin takut, semakin nggak ngerti, ya semakin gampang digoda dong. Betul. Iya kan? Iya. Gitu. Tapi ini ini ada fakta menarik juga. Ternyata kisah si Ummu Sibyan ini ada hubungannya sama Nabi Sulaiman katanya. Nah, yang gua dengar Gitu. juga gitu tuh Om. Jadi si Ummu Sibyan ya, Ummu Ummu Sibyan Sibyan. ini itu tergolong salah satu jin yang awalnya itu dia nggak mau takluk ke Nabi Sulaiman itu. Dengan perintah-perintahnya Nabi Sulaiman ya. Ya, Nabi Sulaiman ini kan menguasai banyak golongan jin gitu Betul. kan. Nah ini si Ummu Sibyan ini nggak mau, dia nentang dia. Yang pada akhirnya sama Nabi Sulaiman ya ditaklukin. Setelah takluk baru nih si Ummu Sibyan ini nurut. Itu pun konon katanya ada perjanjiannya Om. Antara Nabi Sulaiman dengan si Iya. jin ini Ummu Sibyan. Iya, sampai terjadi kesepakatan istilahnya. Cuma isi perjanjiannya itu seperti apa? Ya gue sih nggak tahu pastinya ya. Iya sih. Yang gua denger dia cuma minta diturunkan harga Levi's. Widih. Salah satunya. Karena sekarang mahal banget tuh celana. Aduh, keren Iya kan? banget nih pakai Levi's, tapi jelek juga sih. Mau semerek apa juga dipakai sama dia gak bagus juga Nggak ada bagus-bagus. Om. Tapi perjanjian itu ya apakah ada di cerita-cerita sebenarnya atau sebenarnya nggak ada tuh sama sekali? Nah, itu yang Nggak keluar maksudnya? Gue nggak tahu juga ya, karena ada sih kalau di Islam itu ada hadisnya, cuma gue nggak tahu pastinya ya. Mungkin nanti bisa dibantu lah sama Bapak Dito yang terhormat di Iya. searching itu. Misalnya gini nih, yang gue tahu nih, gue di WA nih sama Dito. Misalnya anak yang dibacain ayat Quran, rumah yang sering dibacain doa, ibu hamil yang bersih dan rajin zikir, katanya itu semua aman dari gangguan si Ummu Sibyan ini katanya. Iya. Kalau secara ini kan secara agamanya gitu ya, itu bisa aman tuh katanya. Ya dicoba aja. Coba ya, silakan dicoba apapun caranya gitu. Ya namanya kita niatan baik ya kan. Tapi memang banyak doa yang memang misalnya ini secara agama gitu ya. Jadi kalau misalnya mau tidur, kita baca doa dulu, Ya. jangan lupa. Terus bangun tidur juga kita baca doa juga, karena kita selalu diingatkan gitu. Mau melangkah pun jangan lupa kaki kanan Ya. dan kita baca doa, kayak gitu-gitu ya Kak ya. Ya, jadi keluar rumah kita baca doa, masuk rumah pun kita baca doa. Dan jangan lupa nih, kadang-kadang ini kita sering lost nih. Jaga kebersihan. Nah, itu dia. Dia nggak senang tuh Om, tempat bersih. Misalnya manusia yang nggak bersih, itu pun bisa jadi incaran dia. Kan ada yang Iyalah. ada yang nggak mandi nih berhari-hari, apalagi habis motoran. Iya. Wah, kok itu dia nggak mau mandi tuh. Terus hatinya busuk misalnya. Buset. Waduh. Udah itu jadi temenannya dia tuh. Waduh. Kata dia koncone nih. Koncone. Waduh. Tapi itu bisa ya Kak ya? Bisa. Kalau menurut gue sih bisa Om. Jadi Makanya jaga kebersihan itu penting. jaga kebersihan itu bukan cuma Rumah dan lingkungan ya, tapi diri badan kita, hati kita. pikiran kita gitu. Menurut gue. Ya, menurut Kak Re, karena memang dia sudah beberapa kali menangani hal-hal seperti itu ya Kak ya. Iya. Kira-kira ya. Karena memang kita harus diingetin sebelum kita ngeberesin orang lain,
diri kita juga harus bersih, hati kita juga harus bersih. Benar banget. Iya kan? Kalau misalnya hati kita negatif terus, ya udah terus aja tuh negatif ya kelakuannya Kak ya. Dia demi belok-belok terus dia tuh lupa football. Iya, padahal football udah lewat tuh 500 meter, ya kan? Makanya. Jadi ini bisa dipastikan obrolan kita tentang si Umus Sibian ini, dia adalah sosok wewe gombel Iya. di Indonesia ya. Indonesia lah. Itu benar ya Kak ya? Kalau Wewe gombel menurutku sih atau kalau begitu. wewe? Karena tadi gue coba untuk lihat sekilas itu mirip-mirip dia juga. Sama sosoknya, aja. sosoknya dia juga dari golongan jin. Dan Gitu. jin itu kan sebenarnya macam-macam ya Kak ya. Ada yang laki, ada yang perempuan juga gitu Iya, ya. Nah ini yang perempuannya ya. Yang perempuan, Ini yang ibu-ibu. Statusnya ibu-ibu. Udah emak-emak, udah jin, masih gangguin orang aja. Iya. Gue bingung nih kadang-kadang tuh main gitu-gitu. Itu spesialis anak dia. Bukan kalah dokter anak, Iya. pediatrician kalah. Juga Iya ada kan, dia spesialis juga ya kan. Iya, makanya kalau misalnya bisa nih, tolongin deh kita cerita sama anak-anak itu jangan ditakut-takutin. Benar. Kita harus gamblangin, ceritain apa adanya ya Kak ya. Nah, iya. Walaupun bisa dengan cara yang lain gitu ya. Iya. Iya nggak sih Kak? Dan jangan dibangun ketakutan sejak kecil, jangan itu. Sebisa mungkin mereka harus paham, harus dikasih penjelasan supaya mereka berani. Dan dikasih tahu solusinya apa. Diajarin cara berdoa, cara jaga kebersihan seperti apa. Gitu. Jadi mereka percaya diri. Mau ngadepin apapun percaya diri. Betul. Karena wawasannya dia punya, Iya. dia ngerti. Nah, Gitu. ini untuk memuaskan hasratnya netizen dan juga Om Bre, Mas Bre, Tante Bre. Jadi bisa dikatakan bahwa Umus Sibian ini mitos atau memang nyata Kak? Ya kalau dibuktiin secara ilmiah sih belum ya. Kita nunggulah. Kalau memang Iya. syukur-syukur bisa ada nih. Iya, ada ilmiahnya Tapi ya. ya mau itu iya atau enggak, bener atau enggak, mau mitos atau fakta, ya sebaiknya kita waspadalah. Waspadalah. Jadi jangan sampai kita abaikan juga, jangan kita cuekin gitu loh. Karena kejadian-kejadian di masyarakat itu kan banyak. Ceritanya juga udah banyak. Iya. Gitu. Apa diangkat film Sampai lagi diangkat ya kan? film, makanya. Nanti jangan lupa nih ya, Om Bre, Mas Bre, Tante Bre, silakan nonton waktu maghrib 2. Di situ cerita Umus Sibian diceritain juga kejadiannya seperti apa. Harus nonton. Harus nonton pokoknya. Dan yang pasti adalah ya, kalau buat lo yang pernah ngalamin hal-hal goib atau hal-hal mistis yang mengganggu kehidupan lo, silakan lo bisa cerita ke kita. Kalau misalnya memang lo nggak bisa cerita kemana-mana, Ya. bahkan ada yang nggak bisa nih cerita sama keluarganya sendiri, Betul. takut disangkain kenapa-napa, lo cerita sama kita tampung cerita lo. Gitu. Nanti kita ceritain lagi di sini. Betul, langsung DM ya ke langsung DM IG Kimata IG bisa. Kimata bisa. Ke TikTok Kimata juga TikTok boleh. boleh. Atau ke nomor telepon 0809 5000. Itu nomor itu bukan? Gitu. Togel bukan. Togel. Itu yang seksi-seksi Kak. Itu yang itu. Aduh. Iya kan? Diapalin lo, sama Pak Iya. Dito diapalin lo. Halo gitu. Masnya dari mana gitu. Aduh. Oke, jadi gua dan Kak Re sama Pak Fus sama teman-teman di Kimata siap menerima cerita lu. Iya. Mau ceritanya benar-benar nyata atau dialami sama orang lain tapi lu juga bisa mewakili cerita, nggak apa-apa. Kirim semuanya ke kita, kirim. Kita bikin syahdu ceritanya. Asik. Tenang aja ya. Mantap. Jangan lupa cek terus notifikasi terbaru dari Kimata ya, video-videonya. Jangan lupa subscribe juga ya Kak. Loncengnya jangan lupa diaktifin. Betul. Ya Sama biar. itu Kak. Biasa. Super thanks. Super thanks. Gila, yang ngasih super thanks banyak banget. Thank you banget. Thank you banget, ya. Mudah-mudahan nih yang udah ngasih super thanks, yang udah nge-like, subscribe, ya udah nyalain lonceng, Udah nge-share juga. rezekinya berlimpah, Amin. ya kan? Diberikan kesehatan, Amin. bahagia hidupnya, Amin. lahir batin. Amin. Amin, rezekinya juga panjang pokoknya. Yoi. Ya. Kita ketemu lagi di Kita Mau Cerita berikutnya. Pokoknya support kita terus. Kita pasti juga akan support Om Bre, Mas Bre, Tante Bre. Iya. Dan juga sorip-sorip. Kak, thank you ya Kak.
Sami-sami Om. Kita tunggu cerita-cerita menarik lagi yang lain. Oke. Ya, kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini.